Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuratul Husni dari program studi akuntansi NIM 20107010005, mahasiswi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di video ini saya akan menyampaikan analisis terkait materi Islam, Sains, dan Perempuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Iptek yang diampu oleh Dr. Muhammad Nurdin Zuhdi, STHI, MSI. Mengapa dalam catatan sejarah peran perempuan di ranah publik termarginalkan? Pada mulanya, keluarga-keluarga di seluruh dunia dikarakterisasi oleh prinsip pembagian kerja, division of labor, antara laki-laki dan perempuan. Hal ini merupakan salah satu warisan dari tradisi purba ketika mereka sudah mulai meninggalkan tradisi nomaden dan memulai tradisi tinggal menetap. Laki yang dianggap memiliki fisik yang kuat bertugas berburu atau berladang. Kelak kemudian hari, bidang yang ditekuni oleh para laki-laki ini disebut sebagai ranah publik. Perempuan yang dianggap memiliki fisik yang lemah bertugas untuk memasak makanan hasil buruan atau berladang di rumah. Kelak di kemudian hari, wilayah kerja para perempuan ini disebut ranah domestik. Konstruksi ini berlangsung selama ratusan generasi, sehingga turut mengkonstruksi kebudayaan dalam sejarah manusia, bahkan turut dilegitimasi oleh agama pada zaman Yunani kuno. Perempuan menempati posisi marginal dan interior karena mereka dianggap sebagai makhluk rasional. Oleh karena itu, tugas perempuan hanya di rumah untuk menyelesaikan tugas domestik yang dianggap tak membutuhkan rasionalisme tinggi. Memasak, mencuci, melayani suami, membersihkan rumah, dan lain-lain. Bagaimana pendapat Anda tentang peran perempuan di era kekinian, khususnya dalam mengembangkan sains? Sayangnya, di dunia modern ini pun peran perempuan di bidang maskulin ini masih kurang diminati. Sebuah penelitian menyimpulkan, meski nilai anak perempuan sering lebih baik daripada laki-laki, tingkat kepercayaan diri yang lebih rendah dibanding anak laki-laki mempengaruhi bagaimana perempuan memutuskan untuk mengejar pekerjaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau bidang lain. Perusahaan-perusahaan pun sebetulnya sudah jarang yang mempermasalahkan gender dalam perekrutan karyawan baru. Hanya saja beberapa dari mereka mempertimbangkan perempuan dalam posisi tertentu. Karena sifat alamiah perempuan yang dianggap takut kotor memiliki kapasitas yang berbeda dengan laki-laki, hingga problematika perempuan jika dalam keadaan hamil, kemudian melahirkan dan harus mengasuh anak. Ketakutan tersebut menjadi faktor pemicu mengapa STEM makin terasa sulit medannya untuk perempuan. National Geographic menjelaskan ilmu komputer adalah salah satu bidang dengan partisipasi perempuan yang sangat rendah. Setengah itu atau lebih pengguna internet adalah perempuan dan mereka dikenal sebagai pengguna teknologi yang paling awal dan antusias. Perlu dukungan lebih banyak lagi untuk perempuan agar berani dan mau mengembangkan minat dan bakat mereka untuk bidang STEM. Termaksud salah satunya penyetaraan dalam bidang pembagian pekerjaan dan upah gaji. Bukan tidak mungkin di masa mendatang, perempuan akan merajai di bidang STEM dengan kelebihan alami perempuan yang bisa jadi menguntungkan. Bagaimana caranya agar kaum perempuan dapat bersaing dengan kaum pria di ranah publik? Kutip minimal satu ayat tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai penguat argumentasi Anda. Ayat Al-Quran yang menguatkan tentang fakta kesetaraan pria dan wanita, yaitu, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Disebutkan dalam ayat ini, penciptaan manusia berasal dari seorang laki-laki dan perempuan. Zamakhsyari, Razi, dan Baidawi.
sebagaimana diungkapkan Muhammad Asad dalam The Message of the Quran, menjelaskan manusia diciptakan Allah dari seorang ayah dan ibu. Artinya, kesamaan asal mula biologis ini mengidentifikasikan adanya persamaan antara sesama manusia, laki-laki maupun perempuan. Refleksi lain ayat di atas ialah manusia secara keseluruhan membentuk sebuah keluarga global, sehingga sebetulnya tidak perlu ada semacam superioritas satu golongan atau bangsa terhadap yang lainnya. Di sini semangat moral ayat di atas menegaskan tidak adanya superioritas yang satu dengan yang lainnya. Keduanya makhluk Allah yang saling dimuliakan penciptanya. Untuk itu, Tuhan menyatakan keturunan Adam itu telah dimuliakan. Quran Surah Al-Isra ayat 70, dan tingkat intelektualitas juga kecakapan memilih Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 35. Dari penjelasan di atas, kita bisa simpulkan bahwa Al-Quran menawarkan ekualitas laki-laki dan perempuan. Sekian argumen yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.